Syekh Abu Bakar bin Salim ini dikatakan waktu kakeknya masih bujangan, beliau pernah nolong kakeknya. Padahal beliau belum dilahirkan, tapi ruhnya diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu karomat beliau, ruhnya pernah turun ke dunia untuk menolong kakeknya sebelum beliau dilahirkan. InsyaAllah Al-Faqih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi, maqam beliau sangatlah tinggi sekali sehingga beliau tahaddusan bin ni'mah. Diriwayatkan beliau berkata, ana fil awliya ka Muhammad fil anbiya. Kedudukan saya dengan para wali Allah yang lain seperti kedudukan Nabi Muhammad di hadapan para nabi Allah. Ditanyalah oleh orang sekitarnya, mana lebih afdal, Faqih Al-Muqaddam atau Syekh Abdul Qadir Jilani? Syekh Abdul Qadir Jilani ashhar min al-faqih fi dunya. Syekh Abdul Qadir Jilani lebih masyhur, lebih terkenal daripada Faqih Al-Muqaddam di dunia. Faqih Al-Muqaddam ashhar min al-Jilani fil barzah. Tapi Faqih Al-Muqaddam lebih terkenal daripada Syekh Abdul Qadir Jilani di alam barzah. Habib Abu Bakar Habib Abdullah Al-Idrus tidur di tempat sampah 3 tahun. Tidur di tempat sampah, Pak. 3 tahun tidur di tempat sampah. Gak ada tempat sampah kayak gini-gini nih. Tempat tidur. Dilihat orang ya kayak orang gila gitu. Tapi wali besar, Sultanul Malak, ratunya wali di zamannya, punya anak keramatnya lebih besar lagi. Habib Abu Bakar Al-Adri pernah ngujankan susu. Sampai beliau dalam manaqibnya bercerita, guruku kata Habib Ali, Habib Abu Bakar Atos, itu kalau waktu antara maghrib dan isya, Allah berkahi waktunya. Waktu berkah. Bagaimana waktu berkah? Guruku kata Habib Ali, kalau waktu antara maghrib dan isya, beliau baca Yasin berapa kali? 60.000 kali. Bagaimana itu bayi Qadarim? Kok bisa menjadi bayi yang sangat mulia, bayi yang dibuat tawasul? Nanti kita akan ceritakan insyaallah. Artinya yang dimaksud ya tarim wa ahla adalah ya tarim ya Allah barokah Qadarim, kemuliaan Qadarim dari doanya ada para sahabat dan para aulia, wa ahlaha, dan juga barokah yang tinggal di Qadarim penduduknya. Siapa penduduk Qadarim? Para wali Allah yang laki, para wali yang perempuan. Bahkan dikatakan perempuan di Qadarim itu ya Habib Muhsin, mereka kalau Lailatul Qadar besoknya subuh, mereka ketika setelah subuh ba'dal isyraq, mereka karena rumah di Kota Tarim seperti kita lihat, antum lihat di belakangan ini kan berdempetan, ini coklat, yang ini putih, ya kan? Ini kan sangat berdempetan. Mereka setelah isyraq, mereka buka pintu, mereka mengatakan, dapat bisyara apa kamu tadi malam? Dapat bisyara apa kamu tadi malam? Seperti itu. Mereka para wali yang ada di Kota Tarim, yang perempuan pun mereka itu tahu datangnya Lailatul Qadar. Aduh, gali kuburan Habib ada pisang gorengnya. Ini Habib ketika digali kuburannya, beliau Habib Musyayyah duduk di kuburannya, duduk baca Quran. Kita ngeri. Di kuburan gali ada semangkanya, ada pisang goreng. Cukuplah ziarah ke makam Habib, maka dosa akan diampuni, saudara. Aku habis datang dari suatu kaum, suatu kelompok, suatu orang-orang hamba-hamba yang mana siapa orang yang menziarahi pemakaman mereka dengan niat yang benar, niat yang bagus, maka dia keluar dari ziarah tersebut, keluar dari dosa-dosanya seperti dia dilahirkan dari perut ibu. Ketahuilah, jika ada orang zalim, dia aman dari semuanya. Ketahuilah, mereka masuk surga karena syafaat kami, keluarga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun kamu merasa hina, kamu merasa gak ridho, kamu gak rela, itulah kami keluarga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bisa memberikan syafaat karena kami adalah keluarga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selamat. Nanti termasuk panitia hari kiamat itu, panitianya kiamat itu adalah keluarganya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka adalah panitianya. Nanti termasuk panitia hari kiamat itu, panitianya kiamat itu adalah keluarganya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka adalah panitianya. Lagi-lagi ceramah kontroversi viral di sosial media. Kali ini salah satu Habib mengatakan bahwa Nabi Muhammad mencium tangan Habib yang sudah meninggal. Said Al-Amudi, ini udah ratusan tahun meninggal nih.
Anda tahu apa yang terjadi? Kuburannya kebelah jadi dua. Bangkit ini Syekh Said Al-Amudi sama jasad-jasadnya. Dia katakan, Waalaikumsalam warahmatullahi ya ahlul bait Rasulillah. Kemudian diambil tangan Ibu Habib, dia cium tangan, kemudian akhirnya balik lagi ke kubur, masuk lagi. Habib Ali itu menteri keuangan di Menteri. Saya asal ke Solo nggak pernah dia keluar duit dengan gua di Habib Ali. Pengen ke Solo, pengen hadir, belum ada fulus. Belum ada fulus. Habib ini berkata bahwa 17.000 Habib sudah dicatat dalam amal kebaikan. Jadi meskipun tidak sholat mereka, para Habib tetap dapat jaminan surga. Dikatakan oleh Nabi yang ditafsirkan oleh para ulama, tidak ada seorang pun daripada 17.000 yang sekarang ini lagi nyantren, lain lagi yang sudah punya pesantren daripada alumni-alumninya. Mereka tidak sholat, mereka tidak ngaji, mereka tidak belajar, mereka tidak beribadah, kecuali sudah dicatat dulu pahala dan dikirim kepada Abu Yahya Hasan, baru dicatat untuk mereka semuanya. Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim. Syekh Abu Bakar bin Salim itu pernah mengatakan, Inna manzarona, siapa orang yang ziarah kepada aku, au sami'a bidzikrina fi majlisin, atau mendengarkan kisahku atau ceritaku di sebuah majelis, au nadarana, atau memandang aku, au nadara nadirana, atau pernah memandang orang yang memandang aku, fa'ana dhaminuhu ghadan bil jannah, maka nantinya aku yang akan jamin masuk surga. Habib Ahmad niki karomahe ngeten, Pak. Niki saksine Habib Syekh Solo ngertos betul. Habib Ahmad niki nate badhe wangsul teng Yaman. Niki pun pesawat kan biasa teng bandara niku kan biasanya kan sak jam saderenge bidal niku kan harus ada di bandara check in. Nah, Habib Ahmad niki pun di susu kali keluarga. Habib niki pun jam segini, pun jam sekian. Ini sudah harus check in, Beb. Makanya terus gampang. Terus niki keluarga wis ra nyandak wis. Ra mungkin nyandak. Kadarane nggih teng Boyolali niku teng Adi kan Sumar. Oh nggih. Subhanallah. Niki Habib Ahmad dugi bandara. Pesawat niku bahasakan ya Mbak Ahmad bin Abdurrahman As-Sagaf ora lali pesawatnya rak balik, pesawatnya subhanallah mudun malik, pilotnya itu bingung karena apa? Karomah Habib Ahmad bin Abdurrahman As-Sagaf. Gambar orang-orang soleh, para alim ulama yang besar, maka gambar seperti itu maka lebih bagus kita taruh, tidak masalah. Kenapa? Kita mengambil daripada kejadian di zaman Sayyidina Umar. Rasulullah mengatakan, Anta ya Umar, inna syaitana la yafrugu min dhilli Umar. Sesungguhnya setan itu lari dari bayangan Sayyidina Umar. Bukan Sayyidina Umarnya, bayangannya saja setan lari, apalagi Sayyidina Umarnya. Nah ini bayangan orang-orang soleh. Apalagi kita mengetahui anak-anak kita yang kecil, lihat siapa ini, wahai orang tua, ini adalah fulan, orang alim, ini orang yang bertakwa, ini orang yang punya jasa dalam berilmu, guru saya dalam menimba ilmu. Anak itu tahu, karena zaman kita zaman film, zaman ada foto. Mereka akan melihat orang-orang yang fasik, mereka akan melihat orang-orang yang jelek. Tapi kalau kita melihat orang-orang yang saleh, tahu, oh ini ulama, orang besar, ya orang yang punya jasa, mereka akan cinta kepada para ulama. Ini sholawat juga diamalkan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dan para wali yang lain. Sholawat ini, barang siapa yang membaca sholawat ini tiap malam Jumat 10 kali, kalau tidak bisa 10 ya sekali rapapola, maka nanti tidak mungkin dia masuk kubur kecuali nanti diantar sama Rasulullah di dalam kubur sebelum ketemu Mungkar Nakir yang ngadepi pertama kali Rasulullah. Sholawatnya begini, tirukan ya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin Al-Habibil Mahbub Al-Alil Qadri Al-Azimil Jah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ini saya Kalau dulu Imam Ahmad Rifai ketika dia ziarah ke makam Rasulullah SAW disaksikan dengan 12.000 orang rombongan beliau. Lantas di hadapan pusara Nabi Muhammad dia berkata, fi halatil bu'di ruhi kuntu ursilha tuqabbilul arba ani fahiya naibati daulatul ashbah qad hadarat. Benarnya kalau dulu Imam Ahmad Rifai
ketika dia ziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, disaksikan dengan 12.000 orang rombongan beliau. Lantas di hadapan pusara Nabi Muhammad dia berkata, fi halatil bu'di ruhi kuntu ursilha tuqabbilul arda anni fahiya naibati daulatul ashbah qad hadarat famdud yaminaka fi tahdati asyadati. Dulu waktu saya jauh di kampung saya, tiap hari saya hanya mengirim ruh cinta saya kepada engkau, mencium tanah ini. Sekarang jasad sudah hadir, berjumpa dengan jasad, ulurkan tanganmu agar bisa aku cium langsung. Maka itu 12.000 orang menyaksikan tangan keluar dari kuburannya Rasulullah dicium oleh Imam Ahmad Ar-Rifai radhiyallahu anhu arba, dengan disaksikan 12.000 orang yang hadir radhiyallahu anhu ajma'in. Mereka Si Abah tadi mengatakan, tolong kepada muridnya, ambil itu tongkat daripada Prabu Siliwangi di Gunung Gede. Kemudian itu tongkat diambil, serahkan kepada Syekh ini sebagai cucu daripada Sayyidina Ali, dan kita semua harus ngaji kepada keluarga Sayyidina Ali kalau kita mau mendapatkan ilmu yang benar-benar daripada Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, ya Habib, saya izinkan Habib masuk ke semua penjuru Jawa Barat, masuk ke Banten, masuk ke Kidul, masuk ke Pamengpeuk Garut, masuk ke Tasik, masuk ke Cirebon, seluruh daripada tanah Pasundan ini. Karena Habib keluarga Nabi, karena Habib yang miliki ini tanah.